Salam mata lokal memilih. Teman-teman Tribun Bali, Tribuners, berjumpa lagi bersama saya, Komang Agus Ruspawan, manajer liputan Tribun Bali, bersama rekan saya yang cantik sekali dan satu-satunya yang paling cantik di sini, Ana Agung Sri Kusniarti, sebagai editor Tribun Bali. Dan kali ini kita akan mengupas dunia perpolitikan di Bali menyambut hajatan besar pemilu serentak 2024. Dan program podcast Mata Lokal Memilih ini kami siapkan secara khusus sebagai panggung parpol-parpol peserta pemilu 2024 dan juga para calon legislatif yang akan bertarung untuk menjadi anggota dewan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kota Denpasar bersama Ketua DPD PSI Kota Denpasar, Bro Eka Wijaya. Apa kabar, Bro Eka? Baik. Kemudian ada juga Sekretaris DPD PSI Kota Denpasar, Bro Agus Wirajaya, yang tampaknya sudah tidak asing lagi di Kota Denpasar ya, sebagai anggota dewan di DPRD Kota Denpasar. Gimana, Bro Agus, kabarnya? Sehat? Sehat. Bro Eka? Sehat. Ini menjelang pemilu 2024 ini kan tensi politiknya udah mulai terasa ini. Hampir setahun lagi ya, sudah Nggak sampai setahun loh. Ya, nggak sampai setahun. nggak sampai setahun. Sudah dekat banget. Makin dekat, makin panas ini kayaknya. panas. Udah mulai terasa. Sejauh ini persiapan dari PSI sendiri seperti apa, khususnya di Kota Denpasar ini? Kota Denpasar, oke. Kalau untuk PSI di Kota Denpasar saat ini kan sekarang kan tahapnya mulai proses seleksi caleg. Kemudian nanti di bulan Mei kita harus daftarkan ke KPU. Jadi sampai April ini nanti masih dalam proses tahapan seleksi bacalek. Ya. Jadi tapi untuk saat ini memang untuk Denpasar sendiri calon-calon anggota legislatif untuk yang kursi yang teralokasi sudah terisi. Cuman ya tetap proses seleksi harus kita lakukan untuk mendapatkan caleg-caleg terbaik. Jadi nanti di April akhir itu akan kita dapatkan nama-nama caleg yang akan kita daftarkan di KPU Kota Denpasar. Jadi gitu. sekarang memantapkan pemilihan Iya, caleg ya. betul. Jadi Target untuk di Kota Denpasar sendiri seperti apa? Kalau- Sekarang kan sudah punya dua anggota dewan. Jadi ya jelas lah kalau kita di 2024 maunya nambah dong. Iya. Masa mau dua aja, apalagi di 2024 secara teknis kita jauh lebih siap dibanding 2019 yang kita baru berdiri 2016 persiapan administrasi. Akhirnya di 2019 itu kita punya waktu cuma sekitar 1 tahun untuk menyiapkan segala hal administrasi. Karena Tidak waktu ada, itu ya masih baru ya, masih newcomer, dokumen segala macam itu masih kita ribet sama itu. Tapi di 2024 kan Sudah jauh siap. lebih siap. Infrastruktur pengurus sudah siap, kemudian juga nama secara popularitas partai juga sudah orang tahu, gitu kan. Terus kinerja teman-teman di daerah lain dan anggota dewan kita juga sudah orang mulai melihat. Jadi basically memang 2024 kita jauh lebih siap sehingga targetnya pun ya kita mau lebih tinggi. Berapa itu kira-kira, Pak? Ya kita sih menargetkan satu fraksi dan satu fraksi itu kan 4. Iya. Kursi. Dan satu fraksi yang saya mau itu 5 yang kita mau. Jadi bukan cuma 4. Satu fraksi itu 4 tapi targetnya 5. Targetnya 5 karena Lebih tinggi ya? lebih tinggi karena ya hitungan gampangnya adalah dapilnya ada 5. Iya. Nah, di Denpasar ada dapilnya ada 5, Denbar 1 2, Densel, Dentim dan Denut. Ya otomatis target kami adalah di setiap dapil itu minimal ada 1 yang menjadi anggota dewan. Nah, Terwakili semua terwakili ya. Jadi selain mendapatkan satu fraksi, tiap daerah itu punya wakil. Punya wakil gitu karena proses nanti dalam menyerap aspirasi kan anggota dewan itu kan kembali reses ke dapilnya masing-masing. Ya jangan sampai nanti ada dapil yang tidak ada anggota dewan dari PSI. Gitu. Ya. Halo itu sih. Bro Agus sendiri, kira-kira apa akan maju lagi nih di 2024 ini kan sekarang sudah menjadi caleg, menjadi anggota legislatif. Kalau maju lagi ya selain karena memang instruksi partai untuk incumbent tetap maju. Yang kedua kan kami berharap memang sesuai target itu 5 kursi bisa kita dapat sehingga kan salah satunya ya saya harus tetap ikut bersama-sama kawan-kawan. Dan target yang lebih tinggi perjuangan kami adalah bagaimana menembuskan
ke Senayan. Karena kemarin kami gagal ya ke Senayan itu 1,89 dari 4% kan. Jadi mudah-mudahan 2024 ini dengan persiapan yang lebih baik, dengan adanya incumbent sekarang, saya dan Sis Emil juga di provinsi ada Sis Grace. Nah, kami berharap ya PSI bisa tembus ke Senayan lah dengan Artinya perjuangan secara targetnya kolektif. di Kota Denpasar 5 kursi. Ya. Kalau di DPRD Bali Kalau DPRD Bali, nah kalau DPRD Bali, kalau ketua kami, ketua DPW kami kemarin menyampaikan pada waktu salah satu kegiatan nasional ya, DPRD Bali pun menargetkan satu fraksi. satu fraksi juga. Kalau di DPRD Bali satu fraksi berapa kursi? Dengan jumlah dewan yang sekarang sih, kalau satu fraksi kemarin ya 4 yang ditargetkan. Karena memang kan mungkin peta pertarungannya lebih ketat dan dengan pertimbangan yang disampaikan disampaikan di sana. Sebab kalau kami kan sekupnya hanya di tingkat kota. Artinya di Kota Denpasar satu fraksi, DPRD Bali satu fraksi, kemudian di Senayan satu orang. 4%. Ya untuk Senayan yang minimal kami bisa bawa 1 orang lah dari Bali. Kan kemarin sudah merekrut salah satu tokoh ya, Iya. Tura Haji. Murah Harta. Salah satu tokoh fenomenal yang juga memang terkenal di Bali kan. Itu pemilihan beliau tuh apa dasarnya kira-kira Pak Agus? Atau Pak Eka mungkin bisa menjelaskan. Kalau Pak Ngurah Harta memang kan kebetulan pendekatannya itu kan karena level untuk Senayan ya. Jadi kebetulan kami Denpasar tidak terlibat langsung dalam proses-proses bagaimana rekrutmen atau bagaimana pendekatan kepada beliau gitu. Jadi mungkin yang lebih paham prosesnya adalah ketua DPW kami yang kebetulan beliau juga memang kenal sudah kenal lebih dulu dengan Pak Ngurah Harta, sehingga mungkin lebih mudah komunikasinya. Kalau kami sendiri di Denpasar memang kebetulan bukan di ranah yang bisa menjawab itu kan gitu kira-kira. Tapi tentunya dilihat ketokohannya Ya, Pastinya kalau bicara teknis elektabilitas, jadi kalau kita bicara memilih tokoh untuk berjuang bersama PSI, pasti kan juga mempertimbangkan elektabilitas. Dan kita tahu bahwa elektabilitas beliau cukup tinggi di 2019 kemarin, dan itu pastinya juga jadi salah satu alasan untuk mengajak beliau bergabung ke PSI. Tentunya Pak Agus sebagai orang yang sudah berpengalaman kan tahu nih celah-celah mana yang harus dibenerin gitu. Kira-kira ada nggak yang udah disampaikan ke teman-teman? Dibenerin apanya? Artinya untuk maju gitu loh. Oke. Karena sudah karena sudah pengalaman. Ya, gitu. bagaimana Mungkin trik-triknya langkah-langkah yang untuk- Ya, untuk karena supaya kan lolos juga. targetnya kan Lolos. lebih dari yang Kemarin kan Bro Agus sudah lolos nih. Mungkin bisa berbagi tips dan trik ke rekan-rekan di PSI supaya bisa yang lolos. bakal gitu. Ya untuk teman-teman kami kan secara internal dan baik itu formal informal kita ada pembekalan. Terus ada pertemuan rutin yang terus kita lakukan untuk menyiapkan ini. Salah satu yang rutin kemarin ada pendidikan politik juga untuk kader semua, ada pendidikan politik juga untuk caleg. Nah, bacalek maksudnya. Nah, di luar itu infrastruktur yang harus kami siapkan adalah saksi. Karena kemarin memang kendalanya adalah kami partai baru, terus kemudian jumlah kadernya ngepres sekali untuk bisa lolos verifikasi. Jadi memang tidak bisa menempatkan saksi di seluruh TPS. Sedangkan itu adalah hal yang signifikan. Karena kalau misalnya ada saksi di setiap TPS, jadi kan ada kalau dalam proses pemilu itu ada lembaran C1 yang bisa diambil, sehingga itu jika ada kemudian permasalahan yang terjadi, kan kadang ya orang perhitungan bisa sampai malam ya pemilu sekarang. Jadi belum lagi kendala di tempat TPS itu lampu penerangan, sehingga teknis itu sudah malam, teknis bisa aja terjadi. Nah, salah input mungkin, salah penulisan, dan kalau kita tidak punya saksi kan akan sulit di situ. Jadi ini juga salah satu yang jadi concern kami. Selain memang pembekalan kepada teman-teman yang jadi caleg. Karena kalau kemarin saya maju caleg, hanya berpikir idealisme saya, hanya berpikir oh kalau jadi dewan ini yang akan saya lakukan.
Tapi setelah di dalam ternyata tidak Nah, seindah itu yang menarik itu. tidak seindah apa Sebagai yang orang yang saya- berpengalaman. ya, tidak seindah apa yang saya pikirkan. Ya, tidak semudah juga. Ya, tidak semudah juga apa yang Yang saya mau gitu kan ya. ya, saya mau betul. Nah, karena ya di situ kan dewan itu kolektif kolegial, jadi memang harus ada keputusan bersama, ada ruang-ruang negosiasi yang terjadi dalam proses membuat keputusan, sehingga ini yang jadi PR saya untuk membekali terus. Dan yang lain adalah berusaha untuk membuat teman-teman yang nanti lolos dalam proses ini dan jadi caleg tentu pemahaman pada pola-pola kerja dan mekanisme yang ada di pemerintahan. Jadi seringkali nih dewan itu jadi dewan saya akan membangun ini membangun itu gitu kan kampanyenya. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata nggak bisa begitu gitu. Karena dewan bukan eksekutor. Iya, betul. Ya kan, dewan ini kan tugasnya penganggaran, legislasi dan pengawasan. Justru tidak ada fungsi eksekusi di situ. Sedangkan kebanyakan yang maju pencalegan kemudian saya bikin ini, saya bikin itu, saya kan programkan ini sebagai dewan. Nah, ini Berarti kan Pak Agus, maaf saya potong, ada salah konsep di situ sebenarnya selama ini ya. Kalau kita istilahnya metode kampanyenya. salah konsep kebanyakan orang. Nah, itu yang kemarin juga saya sempat perbaiki. Janji kampanye saya kemarin cuma satu. Apa itu? Begitu saya terpilih dan dilantik, Rumah Solusi saya dirikan. Rumah Solusi. Jadi gini, kenapa itu kemudian jadi salah satu dan satu-satunya janji kampanye saya kemudian? Karena saya lihat dalam proses kampanye, dalam proses masa kampanye ini, pendekatan kepada warga sangat masif. Banyak caleg yang datang kepada warga. Jadi warga itu tidak cuma didatangi 1-2, tapi mungkin hampir semua caleg dari semua yang partai ada di dapil itu. Nah, dari situ kemudian warga membuat keputusan, ya kan? Dan keputusan ya haknya pribadi. Tapi yang kemudian setelah terpilih seringkali terjadi gap komunikasi. Karena pada saat misalnya warga perlu komunikasi, ternyata dewan yang dia pilih tidak bisa dihubungi. Nah, di sini muncullah kekecewaan. Padahal bukan karena dewan itu tidak mau dihubungi. Bukan karena kesibukannya. Karena kalau tidak rapat sidang, kalau tidak sidang terbang gitu kan. Jadi apalagi pada saat terbang ini tidak bisa dihubungi pasti karena HP mati. Tapi kan kalau warga merasa itu kebutuhan mendesak, kan di situ timbul kekecewaan. Nah, ini yang berusaha saya reduksi kemudian dengan menyediakan rumah solusi ini. Jadi pada saat misalnya saya rapat gitu, ada warga yang menghubungi, dengan mudah saya akan sampaikan, Pak, saya teruskan ya, nanti tim saya akan menghubungi. Atau kalau Bapak mau bisa datang langsung. Jadi media ini yang kami sediakan ya seperti media komunikasi rumah aspiratif gitu sebagai tempat melaporkan, karena tidak semua warga Denpasar juga mau datang ke kantor dewan atau ke instansi pemerintah. Ya kita harus akui itu, karena mungkin merasa merasa segan, merasa mungkin harus kesini dulu birokrasinya. Nah, ini yang berusaha kami pangkas dengan ini. Jadi warga kalau memang waktunya setelah kerja mau datang silahkan. Kalau memang waktunya pagi pun silahkan. Ada teman-teman yang akan menerima di situ masukannya, masalahnya, dan kita berusaha carikan solusi. Solusi ini berarti bukan kami yang mengerjakan sebetulnya, tapi kan setidaknya jalan keluar nih. Oh, kalau masalahnya ini kemungkinan jalan keluar yang bisa dilakukan lewat mekanisme dan peraturan yang ada. Karena kalau misalnya dipegang satu orang agak ruwet juga, Pak ya. Betul. Agak lama. Apalagi dengan kesibukan dewan seperti itu. Jadi harus ada tim memang. Kalau memang mau bekerja dengan sepenuh hati dan memang semua bisa ya nggak semua sih, ya paling tidak sebagian besar bisa diselesaikan, memang harus ada tim yang bisa bekerja dalam waktu yang memang kadang-kadang tidak tentu gitu kan. Tapi keren tuh Bung Agus. Keren juga punya rumah solusi. Selain dua incumbent yang siap maju, kira-kira kalau Bro Eka sendiri
Ya, maju. tahun ini maju nggak kira-kira ini? Ini yang menarik. Ketua nih yang Menarik kita. ini. Jangan sekretarisnya aja Iya. yang maju maksudnya gitu. Ketuanya gimana gimana nih? biasanya? Jadi 2019 itu sebenarnya apa ya? Maju, saya sudah maju dari 2019. Cuman ya seperti saya katakan tadi, karena memang kesibukan partai baru nih kan, Iya. kita nggak fokus sama sekali. Cuma sekedar daftar ya menjadi caleg, tapi kegiatan proses kampanye itu tuh kita tidak lakukan. Gitu. Bahkan sampai di rumah saya itu, boleh tanya, perumahan saya itu nggak, bahkan sebagian besar nggak tahu kalau saya nyalek. Jadi baliho saya itu baru saya pasang 3 hari sebelum pencoblosan. Seminggu sebelum pencoblosan kan, 3 hari kan masa tenang. Jadi baliho saya itu seminggu sebelum pencoblosan karena 3 hari masa tenang. Jadi cuma 4 hari itu, 4 hari terpasang. Pendek jadinya. Iya, karena kita sibuk ngurusinnya. Makanya begitu 4 hari itu baru orang perumahan saya sampai, loh kamu nyalek. Malah kaget jadinya. Baliho saya mana? Oke lah ya sudah, tapi di 2024 saya pikir nggak bisa seperti Iya. itu, Iya, gitu iya. ya. Apalagi Ada sudah proses, ya. ada satu kita sudah siap, kemudian juga pengalaman Bro Agus sama Sis Emil yang di dalam yang kesulitan karena cuma berdua gitu kan, itu juga menjadi dasar saya merasa kita harus masuk lebih banyak lagi di sana. Kita harus masuk lebih intens lagi, merubah kultur, merubah gaya berpolitik di dalam gedung dewan, sehingga masyarakat tuh timbul kepercayaan Iya. terhadap anggota dewan, timbul keinginan untuk berperan di dalam Iya. politik gitu, timbul keinginan untuk mau datang ke TPS minimal, Iya. datang ke TPS untuk Ya, mencoblos. Kan kita harus akui bahwa apa namanya? Partisipasi Partisipasi publik. publik Kalau itu rendah gitu. Ya, banyak memang ya harus- golput. Iya. Kayak kesan politik itu gimana? Itu harus kita akui loh, kita harus akui loh. Dan beberapa kali kita ketemu KPU dan mereka juga menyampaikan permasalahan yang sama ya bahwa bahkan kalau bisa kita bilang di Pilwali 2019 ya 20 ya, itu kan cuman tidak sampai 50% Iya. partisipasinya dan itu sangat amat rendah. Dan itu dibahas kan sama KPU. Kayak pemilu ya, 2019 dan pasal memang iya, termasuk paling rendah. Iya. Dan itu sempat dibahas sama KPU. Di forum itu saya sampaikan bahwa ini kesalahan bukan cuman kesalahan penyelenggara pemilu. Ya, satu dua pihak. Iya, seolah-olah bahwa KPU itu gagal menyampaikan sosialisasi, gagal memberikan edukasi supaya masyarakat datang. Saya bilang di situ hadir sebagai parpol, saya kata ini kesalahan kita. Iya. Kesalahan kita sebagai parpol. Kita tidak mampu memberikan Kepercayaan, memberikan masyarakat keyakinan Ya. bahwa mereka harus datang ke TPS, gitu loh. Apa itu? Banyak hal bahwa kita tidak cukup membuat mereka yakin bahwa politik itu bersih, Ya. bahwa kita tidak cukup memberikan mereka waktu untuk melihat calon-calon yang akan mereka Ya. pilih. Kita harus akui di Pilwali 2019 kan sama, semua last minute. Bahkan saya pernah dengar ada orang nggak tahu siapa ini lawannya Pak Jaya Negara, nggak tahu siapa gitu kan. Itu sebuah bentuk Saking nggak pedulinya ya. Saking karena memang masyarakat sudah tidak peduli gitu loh saat itu. Di 2019 pun sama lah. Kalau kita melihat sudah diliburkan supaya datang ke TPS, ternyata pergi ke mall. Pergi liburan. Liburan. Kedai. Nah, itu bukti nyata gitu. Ini sudah kondisi masyarakat terhadap pandangan masyarakat terhadap politik sudah sangat rendah, kepercayaan mereka itu sudah sangat rendah. Ini Padahal tugas golput berat. kan bukan jalan yang baik sebenarnya. Betul, makanya begitu melihat Bro Agus sama si Emil sudah mencoba melakukan perbaikan-perbaikan itu, mencoba membangun kepercayaan publik dan kami melihat itu masih kurang gitu kan, masih perlu lagi anggota-anggota dewan lain yang dari PSI masuk untuk semakin memberikan kepercayaan publik bahwa perubahan di masyarakat politik itu tidak harus hal yang buruk, tidak harus ya tadi menyeramkan, tidak harus takut datang ke gedung dewan. Ini sebenarnya masih PR kayak Bro Agus katakan bahwa orang masih enggan datang ke gedung dewan. Iya. Padahal itu rumah rakyat. Ya, tapi cara dari PSI sendiri untuk pendekatan ke masyarakat selain dari baliho itu seperti apa yang tadi Eka bilang? Pendekatan yang mananya nih? Yang untuk istilahnya masyarakat, meyakinkan mereka lah. meyakinkan Oh iya, masyarakat. jadi ini kalau supaya tidak golput, misalnya, sudah supaya golput. mau datang ke TPS. Kita kan punya tahapan proses-proses dalam kerja dewan itu kan kayak ada reses. Nah, reses itu kan sebagian dari menyerap aspirasi. Di situ juga kita jadikan ajang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya Pentingnya mereka berperan di dalam
politik. Pentingnya suara mereka ini untuk menentukan arah pembangunan kalau bisa bicara arah pembangunan. Pembangunan segala hal. Seperti saya bilang tadi, lampu mati, lampu jalan mati, trotoar, itu ada semua keputusan-keputusan politik itu kan. Di reses itu juga mereka selalu, kenapa selama ini mungkin reses tidak dimaksimalkan oleh anggota dewan dengan baik, ya, cuma sekedar formalitas gitu kan, karena mungkin masyarakat juga pada saat reses juga kami menyampaikan aspirasi emang didengar. Ya kan? Apakah emang akan ditindaklanjuti? Paling cuma ngomong doang, habis itu nggak di ini. Nah, ini yang kita rubah. Ini yang kita rubah. Itu yang kita edukasi kepada masyarakat. Bukan cuma lewat baliho. Pada saat mereka reses, mereka menyampaikan aspirasi, disampaikan ke tim rumah solusi yang bagus. Jadi rumah solusi itu supaya yang bagus tidak harus orang datang, tidak menunggu ya. Tidak menunggu. Dalam proses reses kan juga ada aspirasi. Nah, itu juga dikerjakan oleh tim rumah solusi. Jadi begitu feedback itu langsung dikerjakan, mereka langsung melihat, oh ternyata apa yang saya sampaikan di reses, ternyata dikerjakan. Setidaknya ada progres. Ada progres. Nah, kalaupun merupakan contoh nih, kalaupun program keluhan itu tidak bisa dikerjakan, itu ada alasannya. Nah, seperti katakanlah, Pak, ini trotoar di Jalan Cokroaminoto gitu kan. Ya, Cokroaminoto itu kan kita sampaikan, oh mohon maaf kalau jalan Cokroaminoto tidak bisa. Karena Cokroaminoto itu kan jalan nasional. Yang punya wewenang untuk menyelesaikan permasalahan jalan nasional adalah anggota dewan di Senayan. Oh, oke. Ah, itu kan bentuk sebuah edukasi. Oh, ternyata begitu. Dan itu kami temukan bahwa masyarakat banyak yang belum paham. Gitu loh. Karena mereka selama ini menganggap anggota dewan itu kayak dewa gitu kan. Anggota dewan sudah turun, apa perlu? Apa perlu? Beres. Cair semua. Beres. Oh, nanti kami kerjakan. Ya. Belum lagi kalau kena hoax ya. Ya, itu kan itu sudah dipilih. Habis dipilih mungkin ada yang memang tidak bisa dihubungi karena kesibukan. Tapi kan kita tidak pungkiri juga ada juga yang memang kemarin mencari suara cuma untuk kepentingan naik saja. Setelah naik belum tentu dia akan nah, ini edukasi kalau banyak proses. Kalau sendiri selama hampir 5 tahun yang menjadi anggota dewan, efektivitas rumah solusi itu seperti apa? Apakah banyak juga mendapatkan feedback hampir setiap hari ada saja masyarakat yang datang, baik itu perseorangan maupun dalam bentuk kelompok. Tapi yang selalu kami tekankan bahwa teman-teman datang ke sini kita cari solusi bersama, bukan kami mencarikan lalu kemudian kami mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian begitu ada solusinya, kita akan upayakan juga bersama. Pertama, jika memang diupayakan lewat mekanisme dan aturan yang ada, sebab kadang-kadang kan masyarakat hanya butuh informasi nih, seperti kalau misalnya BPJS-nya terkendala gimana? Nah, kan kadang-kadang ini hanya kendala komunikasi, kendala informasi yang begitu kami dapat, kami bantu. Kalau memang ada kendala untuk melakukan sendiri ya kami juga bantu antar kan ada itu misalnya pada saat misalnya tidak bisa dengan cara yang ada di pemerintahan, ya kami akan menggunakan cara yang berikutnya tapi yang tetap juga tidak melanggar aturan. Misalnya ada kebutuhan yang harus dipenuhi tapi ternyata memang secara program kita di pemerintah, secara anggaran yang kita miliki tidak sedang ada di situ gitu ya. Jadi ini yang kami lakukan dengan fundraising lah kami lakukan. Tapi tetap intinya begitu ini dilakukan, ya kami akan lakukan bersama-sama dengan warga gitu. Sehingga ada keterlibatan dari warga. Dan kalau kemudian apakah semua masalah yang datang ke kami itu kami selesaikan, jawabannya belum seperti tadi yang dijelaskan kan. Artinya tidak semua masalah bisa kami selesaikan, tapi itu selalu ada follow up. Jadi sampai mana kami bisa, sampai mana kami tidak mampu. Artinya kami sudah lakukan upaya sampai sini dan mohon maaf sekali ini upaya maksimal yang bisa kami lakukan. Kekecewaan pasti, tapi kejujuran ini yang berusaha kami kedepankan sehingga warga tahu. Warga tahu bahwa oh ya ini dia usaha loh, kamu nggak bisa dapat seperti yang saya mau, paling enggak mereka usaha. Nah ini yang kami bangun untuk meraih kembali kepercayaan publik supaya tidak merasa hanya sebagai objek perolehan suara pada saat pemilu. Nah untuk terus permasalahan yang kami tolak pun ada. Oh gitu. Ada. Apa itu kira-kira? Misalnya datang karena
Kalau teman-teman kami di luar Bali gitu ya, teman-teman kami PSI di luar Bali sering kami diskusi gitu kan, kadang ada yang sampai HP hilang pun lapor ke Dewan. Dia diganti. Lapor ke Dewan. Maunya gitu Iya. sih sebenarnya. Bertengkar sama suami. Oke, Ya, masalah Bisa rumah lapor tangga. ke Dewan. Jadi pusing lah teman-teman. Kalau kami. ini Nah, orang yang di tua sini yang kan anaknya tidak bisa masuk sekolah itu sering. itu datang. Atau di PSI sendiri Nah, punya sikap sendiri ya, terkait ini. Kalau itu datang ke kami, ya. Tapi memang sejak awal saya punya stand bahwa pendidikan itu harus jujur sejak proses awal. Itu yang saya pegang. Nah, kebetulan DPD pun ada instruksi kemudian. Nah, artinya kenapa kita harus pegang itu sebagai Instruksinya prinsip seperti apa? untuk menolak. Oh, menolak. Ya, tapi sebelum instruksi Menolak itu, titipan siswa gitu. titipan. Karena sebelum instruksi turun pun kami sudah berkonsep Komitmen. di situ. Komitmen saya bahwa Tapi tidak takut kehilangan ini, Pak? oh enggak, Takut kehilangan suara. ya. Ada yang datang, Pak. Ada yang datang datang tiba-tiba datang terus bilang saya pemilihnya Pak Agus 5 suara kemarin. Jadi minta tolong bantu anak saya masuk di SMP ini gitu. Saya bilang, Pak, kalau dengan pola itu Bapak berpikir untuk bisa memenangkan saya dan berharap seperti itu, ya mungkin saya nggak bisa bantu. Dan kalau Bapak kecewa, nanti 2024 nggak usah lah dipilih lagi. Karena akan sulit untuk saya, Pak. Kalau semua pemilih saya datang terus dan minta dibantu anaknya, ya kan akan ada mungkin puluhan, ratusan bahkan. Kalau kita akomodasi itu, akan ada anak-anak yang memiliki hak sebetulnya di situ akan digeser keluar. Kan ini yang saya bilang, akhirnya kita ingin anak-anak itu jadi anak-anak yang berbudi pekerti, yang cerdas, yang memang kemudian berintegritas. Tapi kalau dalam proses awal saja kita tidak jujur, ya kan? Sudah dilatih Jadi jadinya. kita sebenarnya menodai Pendidikan. integritas institusi pendidikan kita dengan cara seperti itu. Iya. Tapi sebaliknya, kalau memang anak itu ternyata harusnya dapat, Iya. tapi tidak dapat, nah ini pun kami akan perjuangkan untuk ya. dia. Kami akan cari tahu lah kenapa dia bisa tidak dapat, terus apa akhirnya kendalanya. Jadi harus dibedakan konteksnya nggih, Bang. Iya.